SM Store, amanah dalam muamalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa atba'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada siang hari ini Allah masih beri kesempatan kepada kita untuk menambah amal ibadah, yang mana salah satunya dengan cara bersama-sama belajar ilmu agama. Dan sebagaimana telah kita ketahui bahwasanya kajian kali ini adalah sambungan gitu ya atas kajian yang pernah sebelumnya disampaikan oleh Ustadz Gemma hafizahullah. Dan insya Allah kita akan melanjutkan pada rukun iman yang keempat ya. Rukun iman yang keempat yaitu adalah tentang beriman kepada para Rasul Allah. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai atau membahas tentang beriman terhadap Rasul, alangkah baiknya kita mengetahui kadar minimal yang harus diyakini seorang muslim terhadap rukun iman ya. Ana nggak tahu apakah ini sudah pernah disampaikan pertemuan kemarin. Kadar minimal sudah ya, tapi tidak apa-apa ya, mungkin sebagai tambahan faedah. Jadi di sana ada yang namanya al-qadarul wajib al-mujzi ya, atau ya, al-qadarul wajib al-mujzi. Jadi kadar minimal yang harus ada pada keimanan seseorang. Kalau sampai seseorang tidak memiliki kadar minimal ini ya, jadi setiap rukun itu punya kadar minimal. Kalau sampai seseorang nggak punya kadar minimal ini, maka dikhawatirkan keimanannya tidak sah. Kita mungkin akan sedikit membahas tentang dari rukun yang pertama sekilas saja. Rukun yang pertama, rukun iman yang pertama yaitu adalah beriman kepada Allah. Dan kadar minimal yang harus diyakini oleh seseorang terhadap rukun yang pertama ini ya, ini disampaikan oleh salah seorang guru kami, yaitu Syekh Shaleh Al-Utsaimin hafizahullah, salah seorang ulama di Saudi Arabia. Kata beliau, kadar minimal terhadap rukun yang pertama ini adalah al-imanu biwujudihi rabban ma'budan ya, yaitu kita mengimani akan adanya Allah. Ya, ini yang pertama. Jadi kita harus yakin Allah itu ada ya. Rabban ma'budan, yang mana Allah ini statusnya adalah sebagai Rabb ya, Tuhan kita yang kita sembah. Lahul asmaul husna, yang mana dia memiliki nama-nama yang indah. Wasifatil ula, dan sifat-sifat yang mulia ya. Jadi saya ulangi, yaitu beriman akan adanya Allah, yang mana Allah ini adalah Tuhan yang kita sembah, yang memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang mulia. Ini adalah kadar minimal yang harus kita yakini dalam hati kita. Adapun yang lebih dari ini, maka itu bisa jadi sifatnya sunnah ya. Jadi yang wajib minimal ini ya. Adapun tambahan-tambahan yang lain seperti diantara nama Allah adalah ini ya. Kemudian juga perincian-perincian yang lain ya, yang sifatnya tidak wajib ya, alias ketika seorang muslim tidak tahu akan hal tersebut maka tidak berdosa, maka ini hukumnya sunnah ya. Jadi minimal ini ya. Jadi sedikit tambahan para jemaah sekalian. Jadi hal yang wajib itu ada dua ya sebenarnya. Jadi ada yang wajib secara asal, yaitu adalah yang saya sebutkan tadi. Ada juga hal yang wajib setelah seorang tahu ya. Contohnya apa? Contohnya misalnya gini, mungkin ketika kita kecil kita nggak tahu kalau Allah itu punya nama Ar-Rahman, Ar-Rahim ya, Al-Aziz, Al-Ghaffar. Setelah kita mulai beranjak dewasa, kita sudah balik dan lain sebagainya, kita dikasih tahu ya, di antara nama Allah adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Aziz, Al-Ghaffar. Setelah tahu, maka wajib bagi kita untuk meyakini ya. Ini wajib tapi tambahan ya. Kalau wajib yang pada asalnya
yang minimal ada dalam diri seorang muslim yang tadi saya sebutkan seperti itu ya. Kemudian rukun yang kedua yaitu beriman kepada malaikat. Maka kadar minimal yang harus diyakini oleh seseorang adalah al-imanu bi annahum khalqun min khalqillah ya. Mengimani bahwasanya malaikat ini adalah salah satu makhluk Allah ya. Jadi kita harus yakin malaikat itu ada dan malaikat adalah makhluk Allah ya. Wa anna minhum man yanzilu bil wahyi alal anbiya, dan sebagian mereka itu ada yang tugasnya sebagai pembawa wahyu kepada para nabi ya. Ini adalah kadar minimal yang harus kita yakini untuk mengimani rukun iman yang kedua, beriman bahwasanya annahum khalqun min khalqillah, malaikat adalah makhluk di antara makhluk-makhluk Allah ya. Tidak seperti yang diklaim oleh orang musyrik, mereka bilang apa? Malaikat adalah anak perempuan Allah ya. Jadi galil adab mereka ini ya. Jadi mereka bilang malaikat adalah anak perempuan Allah, sedangkan kita malaikat adalah makhluk di antara makhluk-makhluk Allah. Wa anna minhum man yanzilu bil wahyi alal anbiya, di antara mereka ada yang tugasnya membawa wahyu kepada para nabi. Rukun iman yang ketiga, kadar minimal yang harus kita yakini adalah yaitu beriman kepada kitab ya, kitab-kitab Allah. Al-imanu bi annallaha anzala ala man syaa min anbiya'ihi kutuban ya, yaitu beriman bahwasanya Allah menurunkan kepada siapa yang Dia kehendaki dari nabi-nabinya ya, kutuban, kitab-kitab ya. Jadi beriman bahwasanya Allah menurunkan. Iman itu artinya meyakini ya. Ketika saya bilang beriman itu artinya meyakini ya. Meyakini bahwasanya Allah menurunkan kepada siapa yang Dia kehendaki dari para nabinya kitab-kitab ya, menurunkan kitab-kitab. Hiya kalamuhu, yang mana kitab-kitab tersebut adalah kalamullah ya. Kalamullah adalah sifat Allah, bukan makhluk berarti ya. Liyahkumu bainan nasi fi makhtalafu fi ya. Untuk atau agar mereka berhukum ya dengan kitab-kitab tersebut pada hal-hal yang mereka perdebatkan ya. Jadi supaya kitab tersebut itu jadi hakim ya. Tatkala ada sesuatu yang mereka perdebatkan, tatkala mereka butuh suatu rujukan, maka ini fungsinya apa? Kitabullah. Kita kembali kepada kitabullah. Wa annaha jami'an mansukhatun bil Qur'an, dan semua kitab-kitab tersebut itu sudah dihapus hukumnya dengan Al-Qur'an ya. Jadi saya ulangi sekali lagi, mengimani bahwasanya Allah menurunkan kepada siapapun yang Dia kehendaki dari para nabi-nabinya kitab-kitab yang mana kitab tersebut adalah kalamuhu ya, kalamullah, perkataan Allah. Untuk apa tujuannya? Agar mereka menghukumi ya dengan kitab-kitab tersebut di antara manusia hal-hal yang mereka perdebatkan ya. Kemudian yang terakhir apa? Dan seluruh kitab-kitab tersebut sudah mansukh ya, sudah dihapus dengan adanya Al-Qur'an. Ini adalah kadar minimal yang harus kita yakini terhadap rukun iman yang ketiga. Kemudian kita memasuki pembahasan kita, yaitu rukun iman yang keempat adalah beriman terhadap Rasul ya, para Rasul Allah. Apa kadar minimal pada rukun iman yang keempat ini? Al-imanu bi annallaha arsala ilan nasi rusulan minhum ya. Meyakini atau mengimani ya bahwasanya Allah mengutus kepada manusia para rasul minhum, dari jenis mereka ya. Jadi karena kita manusia ya dikasihnya apa? Rasul dari jenis manusia ya. Meskipun ada khilaf apakah ada rasul dari bangsa jin atau tidak, itu ada khilaf ya. Tapi sekarang kita lagi membahas status kita sebagai manusia ya. Jadi saya ulangi, meyakini bahwasanya Allah mengutus kepada manusia para rasul dari jenis mereka, dari manusia juga ya. Liya'muruhum bi'ibadatillah ya. Apa fungsinya? Untuk memerintahkan mereka agar beribadah kepada Allah ya. Untuk memerintahkan mereka, maksudnya memerintahkan manusia ya, agar beribadah kepada Allah.
Yang terakhir, wa anna khatamahum huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan kita harus yakin bahwasanya rasul terakhir, ya, nabi terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini adalah kadar minimal, ya. Kemudian yang selanjutnya, nggak apa-apa ya, kita bahas satu-satu terus nanti baru dirincikan, ya. Kadar minimal pada rukun iman yang kelima, yaitu beriman kepada hari akhir, hari kiamat. Apa kadar minimal tersebut? Al-imanu bil ba'tsi fi yaumin 'azimin wa huwa yaumul qiyamah, ya, yaitu meyakini akan adanya kebangkitan, ya, maksudnya kebangkitan manusia, kebangkitan seluruh makhluk, ya. Fi yaumin 'azimin, di hari yang besar, ya. Hari yang besar. Apa hari tersebut? Wa huwa yaumul qiyamah, hari kiamat, ya. Untuk apa fungsinya? Limujazatil khalqi, untuk membalas para makhluk, ya. Faman ahsana falahul husna, barang siapa yang berbuat baik maka dia akan mendapatkan kebaikan, ya. Ini harus kita yakini, ya. Jadi kita harus yakin orang baik itu nanti di akhirat akan dapat balasannya baik juga, ya. Dan ini untuk membantah juga, ya, sebagian orang yang mengatakan kita kalau ibadah itu, ibadah kita tuh kalau ikhlas tuh nggak mengharap apa-apa, ya. Jadi kalau ibadah tuh ikhlas, nggak usah berharap surga, nggak usah mengharap neraka, ya. Salah ini, ya. Sahabat aja tanya amalan yang bisa mendekatkan ke surga loh, ya. Sekarang kita sama sahabat lebih mulia siapa, ya? Mu'ad bin Jabal, ya Rasulullah, dullani, ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhilunil jannah wa yubaiduni minan nar, ya. Ya Rasulullah, kabarkanlah kepadaku suatu amalan yang bisa memasukkanku ke surga, ya. Jadi sahabat ini beramal biar masuk surga, ya. Sekarang tiba-tiba ada orang bilang apa? Kamu kalau mau ikhlas beramal nggak usah mengharap apa-apa, ya. Kalau kamu masih mengharap surga, takut neraka, berarti nggak ikhlas, ya. Salah, ya, seperti itu. Jadi, kita lanjutkan. Jadi apa? Barang siapa yang berbuat baik maka dia akan mendapatkan kebaikan. Wadaruhul jannah, ya, dan tempatnya adalah surga, ya, tempatnya dia adalah surga. Waman asaa falahu ma amila, ya, dan barang siapa yang berbuat buruk maka baginya yang dia amalkan, ya. Berbuat buruk, ya, yang dia amalkan, ya. Wa jazaohu annar wal iyazubillah, ya, dan balasannya adalah neraka, ya. Jadi itu adalah kadar minimal bagaimana kita mengimani hari akhir, ya. Jadi ketika kita tahu rukun iman, ya, kita kalau ditanya apa itu rukun iman, hafal, kita semua hafal, anak kecil aja hafal, ya. Tapi pas ditanya sikap kita terhadap rukun iman itu bagaimana, apakah cuma ngapalkan tok, kan enggak juga, harus ada ini kadar minimalnya, apalagi bagi kita yang sudah balik, sudah mukallaf, ya. Ini kalau kita tidak punya kadar minimal tersebut, dikhawatirkan imannya tidak sah, ya. Yang terakhir yaitu beriman terhadap takdir yang baik maupun yang buruk. Maka kadar minimalnya adalah al-imanu bi annallaha qaddara kulla syai'in azalan, ya. Mengimani, berkeyakinan, ya, bahwasanya Allah mentakdirkan segala sesuatu azalan, ya. Azalan itu artinya dari dulu, ya. Jadi semenjak sesuatu tersebut belum terjadi, itu sama Allah sudah ditakdirkan, ya. Allah tahu kalau fulan itu hari Ahad jam setengah atau sekitar jam 2 duduk di Masjid Jami' Mekah. Akhirnya sama Allah ditakdirkan, ya. Jadi Allah sudah tahu sebelum menuliskan di takdir. Sebelum menulis takdir Allah sudah tahu, ya. Wa annahu la yakunu syai'un illa bimasyiatihi wa khalqih, ya. Dan sesungguhnya tidak ada sesuatu apapun yang terjadi, ya, kecuali dengan keinginan dan ciptaan Allah, ya. Dan sesungguhnya tidak ada sesuatu apapun yang terjadi kecuali dengan keinginan dan ciptaan Allah, ya. Jadi seluruh yang terjadi ini adalah karena Allah ingin dan karena Allah ciptakan, seperti itu.
Demikianlah secara ringkas kadar minimal yang harus kita yakini tatkala kita mensikapi rukun iman ini. Kemudian para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk langsung ke rukun iman yang keempat, membahas rukun iman yang keempat, yaitu adalah beriman kepada para rasul. Dan beriman kepada para rasul ini mencakup para nabi juga, ya. Jadi tatkala disebut rasul itu mencakup di dalamnya juga apa? Nabi, ya. Karena kaedahnya dalam bahasa Arab, idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a, ya. Ketika jadi rasul dan nabi itu seperti kayak Islam dan iman, ya. Jadi kalau disebutkan salah satunya saja itu sudah mencakup yang lainnya, ya. Ketika kita bilang Islam, ya iman termasuk. Ketika kita bilang iman, Islam termasuk, ya. Tapi tatkala dua lafadz ini juga ada digabungkan, ya, misalnya Islam dan iman, maka setiap lafadz ini apa? Memiliki makna tersendiri. Begitu pula nabi dan rasul. Ketika kita bilang nabi, mencakup di situ juga rasul. Begitu pula ketika kita bilang rasul, masuk di dalamnya apa? Para nabi. Tapi kalau disebut dua-duanya, ya, nabi dan rasul, maka setiap lafadz punya makna sendiri-sendiri, ya, seperti itu. Jadi beriman kepada rasul masuk juga beriman kepada para nabi, ya. Dan wajib bagi kita untuk mengimani atau beriman kepada para nabi secara umum maupun khusus, ya. Secara umum itu maksudnya seluruh nabi yang pernah Allah utus itu kita imani, entah kita tahu namanya atau tidak, entah diceritakan dalam Al-Quran atau hadis atau tidak, yang penting seluruh nabi yang engkau utus ya Allah, aku mengimaninya, ya. Wa khususon, dan yang secara person, ya, yang kita memang tahu namanya, ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, Ibrahim, Ismail, Nuh, Yunus, Lut, Hud, ya. Nah, jadi secara global maupun secara khusus, rinci, seperti itu, ya. Apa namanya? Adapun yang disebutkan di dalam Al-Quran, ya, jadi kalau kita dulu pas kecil sering dengar, ya, 25 para nabi dan rasul, ya, itu artinya apa? Yang ada di dalam Al-Quran, ya. Jadi 25 itu yang ada di dalam Al-Quran. Dan kenapa kok mereka ini disebutkan di dalam Al-Quran, ya? Di antara sebabnya adalah karena mulianya mereka, ya. Jadi mereka ini punya kelebihan dibanding yang lain, ya. Ini salah satu alasannya. Yang kedua adalah karena mereka ini diberi syariat-syariat yang kibar, yang besar, ya. Jadi ada kekhususan dibanding nabi-nabi yang lainnya, ya. Jadi ini keistimewaan para 25 nabi dan rasul yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, ya. Dan sebagaimana tadi kita sebutkan, ya, jadi wajib bagi kita untuk mengimani secara global maupun secara rinci, ya. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, al-imanu bi jami'in nabiyyina fardun wajibun, ya. Beriman terhadap atau meyakini, mengimani terhadap seluruh para nabi hukumnya wajib, ya. Wa man kaffara bi wahidin minhum faqad kafara bihim kullahum. Barang siapa yang mengingkari salah satu saja, ya. Misalnya ada orang, na'udzubillah min dzalik, bilang apa? Aku nggak percaya adanya Nabi Nuh misalnya. Aku nggak percaya apa ada atau Allah mengutus Nabi Hud misalnya, ya. Mengingkari satu aja, ya, maka orang seperti ini dikhawatirkan bisa keluar dari Islam, ya. Apa dalilnya? Dalilnya terdapat dalam surat, banyak dalilnya, ya. Saya sebutkan salah satu saja. Contohnya di dalam surat Asy-Syu'ara, ya. Surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-105. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kadzdzabat qaumu nuhinil mursalin, ya. Sesungguhnya kaumnya Nabi Nuh ini mendustakan al-mursalin. Al-mursalin itu artinya apa? Para rasul, jamak, ya kan? Jadi rasulun itu mufrad satu, ya. Mursalin itu apa? Mursal itu mufrad, ya. Mursalin itu jamak, artinya para rasul. Coba lihat, ya. Mereka ini cuman mendustakan siapa aslinya? Nabi Nuh saja, ya kan? Kaumnya Nabi Nuh itu ya cuman mendustakan Nabi Nuh, ya, bukan nabi yang lain. Tapi sama Allah disebut apa? Kadzdzabat qaumu Nuhinil mursalin, ya. Kaumnya Nabi Nuh telah mendustakan seluruh para rasul.
ya. Padahal cuma satu yang mereka dustakan, ya. Jadi kita tidak boleh pilih-pilih, ya. Kita harus mengimani seluruh para nabi dan rasul, ya. Wah, aku maunya mengimani Isa saja misalnya, Muhammad enggak. Ini apa? Khawatir keluar dari Islam, ya. Atau aku enggak mau mengimani Isa, ya, seperti itu. Nah, ini juga, ya. Jadi kita harus mengimani seluruhnya tanpa pandang bulu, seperti itu. Kemudian kita memasuki pembahasan perbedaan antara nabi dengan rasul, ya. Jadi kalau kita cek di kitab-kitab para ulama itu banyak sekali, ya, dan berbeda-beda pengertian yang benar atau menurut mereka yang benar antara nabi dan rasul itu apa perbedaannya. Di sini saya menukilkan istilah dari Syekh Al-Utsaimin hafizahullah, dan beliau menukilkan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Di sini disebutkan nabi adalah insanun hurrun uhiya ilaihi bisyar'in, ya. Yang pertama apa? Insan, manusia, ya. Yang kedua hur, dia statusnya merdeka, bukan budak, ya. Uhiya ilaihi bisyar', yang diwahyukan sebuah syariat, ya. Jadi dia diutus dengan sebuah syariat. Wa bu'itsa ila qaumin muwafiqin, dan dia diutus ke suatu kaum yang tidak menentang. Nah, jadi poin terakhirnya ini, fokus di poin terakhirnya. Ini yang membedakan antara nabi dengan rasul, ya. Jadi kalau nabi itu apa? Diutus ke kaum yang tidak menentang dakwahnya, ya. Rasul sebaliknya, ya. Rasul ini diutus ke kaum yang memang apa? Membangkang, seperti itu, ya. Jadi melawan dakwahnya. Itulah kenapa para rasul lebih utama, karena ini, ya, ujiannya lebih berat, ya. Makanya contohnya seperti Dawud alaihissalam, ya, Sulaiman alaihissalam, kemudian siapa lagi yang tidak ada cerita ditentang oleh kaumnya, ya. Maka ini apa? Nabi, ya, bukan rasul, ya. Sulaiman raja, ya, nabi dan raja, bukan rasul, ya, karena kaumnya tidak menentang, ya. Bahkan jin aja tunduk gitu loh, ya. Jadi seperti ini adalah contohnya adalah nabi, ya. Sedangkan seperti nabi kita Muhammad SAW, ya, kemudian Musa alaihissalam, Isa, Ibrahim, ya, kemudian siapa lagi, ya, Nuh, ya. Maka ini adalah para rasul karena memang diutus ke kaum yang menentang mereka. Nah, jadi itu insya Allah salah satu pengertian nabi dan rasul yang insya Allah ya insya Allah sahih seperti itu. Nah, meskipun ada juga yang mengartikan yang lain. Nah, kemudian kita coba baca kitabnya di sini, ya. Ini Al-Bidayah fil Aqidah punya Syekh Abdus Salam Bali. Di sini disebutkan al-babur rabi al-imanu bir rusul wa fihi tis'atu dhawabit, ya. Dalam pembahasan ini ada 9 kaidah, ya. Ad-dhabitul awal, kaidah yang pertama, al-imanu bir rusulil ladzina arsalahumullahu man na'lamuhu minhum tafsilan, ya. Yaitu beriman terhadap para rasul yang Allah utus, ya. Entah kita tahu mereka secara rinci, ya, tahu nama-namanya, wa man na'lamuhu ijma'an, dan juga siapa yang tidak kita ketahui secara global, ya. Jadi yang penting kita yakin, ya Allah, aku mengimani seluruh nabi yang engkau utus, ya. Entah aku tahu atau tidak, aku mengimani seluruhnya. Nah, itu yang pertama, tadi sudah kita bahas, ya. Kemudian ad-dhabitut tsani, kaidah yang kedua, al-imanu bi anna jami'ar rusuli bu'itsu bi tauhidillahi wa in ikhtalafat syara'i'uhum, ya. Yaitu beriman, meyakini bahwasanya seluruh para rasul itu diutus dengan tauhid kepada Allah, ya. Wa in ikhtalafat syara'i'uhum, meskipun syariatnya apa? Berbeda-beda, ya. Tapi hakikatnya satu, ya. Ajaran yang mereka bawa hakikatnya satu, yaitu apa? Tauhid, yaitu Islam, ya. Yang membedakan apa? Syariatnya, ya. Kalau dulu mungkin boleh sujud dalam rangka menghormati, ya. Dalam Islam tidak boleh, ya. Kalau dulu harta rampasan hukumnya haram, dalam Islam boleh, ya. Dulu sholat wajib mungkin lebih dari 5 kali, dalam Islam cukup 5 kali, ya. Jadi hanya beda syariatnya, cara menjalankannya, tapi hakikat intinya mereka seluruhnya menyeru kepada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Seperti itu. Kemudian
Di sini ada pembahasan tentang berapa sebenarnya jumlah para nabi, ya. Ada sebuah hadis, meskipun hadisnya itu ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, apakah sahih atau tidak, sebagian mensahihkan, sebagian tidak. Di situ disebutkan, ya, hadisnya disahihkan oleh Syalbani, ya, tapi sebagian ulama mendhaifkan. Jumlah nabi ini juga disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, ya. Jumlah nabi adalah 100.000 mi'atu alf wa arba'ata wa ishruna alf, 124.000, 124.000, ya, 124.000 itu jumlah keseluruhan para nabi, ya. Ada hadis yang bunyinya seperti itu. Dari 124.000 tersebut, ya, ada 315, ya, jadi lafadznya itu 300 sekian belas, ya. Sebagian riwayat bilang 315 itu para rasul, ya. Jadi dari 124.000, 315 itu adalah para rasul. Sisanya adalah nabi biasa, seperti itu, ya. Jadi ya mungkin bisa untuk sekedar tambahan maklumat saja, ya, meskipun hadisnya diperselisihkan oleh para ulama, ya. Dan 20 para nabi dan rasul yang ada di dalam Al-Quran itu ada dalam surat Al-An'am disebutkan 18. Ini paling banyak. Jadi surat paling banyak yang menyebutkan nama-nama para nabi adalah surat Al-An'am, ya. Ada 18, adapun sisanya itu tersebar di surat-surat yang lain, ya. Kita sebutkan secara cepat saja, ya. Mereka adalah yang dalam surat Al-An'am: Ibrahim, Ishak, Yakub, Nuh, Dawud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, Harun, Zakaria, Yahya, Isa, Ilyas, Ismail, Al-Yasa. Nah, ini sebagian orang bilangnya Ilyasa, ya. Bacanya Al-Yasa harusnya. Al-Yasa, kemudian Yunus dan Lut, ya. Udah 18. Kemudian berapa? 7, ya. 7 lagi adalah Adam, Hud, Saleh, Syuaib, Idris, Zulkifli dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi total ada 25. Dan seluruhnya itu menyeru kepada tauhid, ya. Makanya ada sebuah hadis yang sahih muttafaqun alaih. Di situ disebutkan al-anbiya'u ikhwatun min allatin, ya. Para nabi ini adalah saudara sebapak, ya. Jadi kata Nabi SAW, kami para nabi ini adalah saudara sebapak, ya. Jadi bapak kami satu, ya. Wa ummahatuhum syatta, tapi ibu kita berbeda-beda, ya. Wa dinuhum wahid, ya. Agama mereka itu satu, ya. Ini menunjukkan hakikat agama mereka itu satu, yaitu menyeru kepada tauhid kepada Allah, tapi syariatnya berbeda-beda. Jadi kayak saudara sebapak seperti itu. Nah, dan seluruhnya itu datang dengan mentauhidkan Allah, ya, dan istislam, ya, mengajarkan untuk menyerahkan diri kepada Allah dan juga mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya, ya. Dalilnya terdapat dalam surat Asy-Syura, ya. Surat Asy-Syura ayat yang ke-13, Allah Subhanahu wa taala berfirman, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa, ya. Sesungguhnya dialah Allah yang telah mensyariatkan kepada kalian dari agama sebagaimana dia mewasiatkan kepada Nuh, ya. Jadi sama, yang diwasiatkan kepada kita itu persis seperti yang diwasiatkan kepada Nabi Nuh, ya. Kemudian juga kepada engkau wahai Muhammad SAW, dan juga kepada Ibrahim, kepada Musa dan Isa. 5 rasul ini disebut apa? Ulul azmi, ya. Ulul azmi. Ulul azmi itu artinya yang sangat sabar dan sangat semangat, ya. Jadi dari para rasul 5 ini yang paling utama, ya. Dan ulama sepakat yang paling utama adalah Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua adalah Ibrahim, karena dia adalah Khalilullah, ya, kekasih Allah. Nabi kita juga kekasih Allah, ya, tapi lebih utama Nabi kita. Yang ketiga itu adalah Musa, itu urutannya, ya, karena Musa adalah kalimullah, ya, yang diajak bicara sama Allah. Baru yang keempat dan kelima ini mereka tawakuf alias diam, ya. Jadi apakah apakah Nuh atau Isa, wallahu alam, ya, seperti itu. Tapi ulama sepakat nomor 1 adalah Muhammad, nomor 2 yang rajih adalah Ibrahim, seperti itu. Nah,
Taib. An aqimud dina wa la tatafarraqu fi. Apa yang diajarkan kepada para ulul azmi tersebut agar mereka atau agar kalian menegakkan agama dan janganlah kalian berpecah belah. Jadi sama perintahnya ya, seperti itu. Dan kemudian kita baca kaidah yang selanjutnya. Di sini disebutkan ad-dhabitus tsalits ya, kaidah yang ketiga, al-imanu bi annar rusula basyarun makhluqun. Para rasul ini ya, mengimani bahwasanya para rasul ini adalah manusia ya. Mereka adalah manusia biasa dan makhluk Allah ya. Sama seperti kita ya. Bedanya apa? Akramahumullahu birrisalah. Bedanya mereka dimuliakan oleh Allah dengan risalah ya, kenabian dan kerasulan, seperti itu. Wa annahum laisa lahum min khasaisi ar-rububiyyati ya. Dan mereka tidak punya kekhususan rububiyah ya. Jadi mereka enggak punya hak untuk mencipta, hak untuk memberikan rezeki, hak untuk menolong saat ada kesulitan. Maksudnya pertolongan yang memang tidak bisa kecuali Allah ya. Mereka enggak punya hak rububiyah ya. Awil uluhiyati syai'un. Begitu pula mereka tidak punya hak tentang keuluhiyahan, yaitu mereka boleh disembah, mereka boleh kita berdoa kepada mereka ya, sama sekali tidak boleh. Mereka tidak punya apapun dari hal ini. Jadi apa? Mereka ini adalah manusia biasa seperti kita. Dari kata mereka adalah manusia biasa, apa yang dapat kita pahami? Kita tidak boleh ghulu ya. Kita tidak boleh berlebihan. Jadi ada dua poin di sini ya. Ada dua poin. Yang pertama apa? Mereka adalah manusia biasa. Berarti apa konsekuensinya? Kita tidak boleh berlebih-lebihan kepada mereka ya. Itu yang pertama. Poin yang kedua, akramahumullahu birrisalah. Mereka dimuliakan oleh Allah dengan risalah. Berarti meskipun mereka manusia seperti kita, tetap harus kita muliakan ya. Tapi pemuliaannya apa? Jangan sampai melanggar syar'i ya. Jadi ini merupakan poin penting agar kita tidak keluar dari batasan yang dibolehkan ya. Jadi ahlu sunnah wal jamaah itu kan berada di tengah-tengah ya. Tidak terlalu ghulu, berlebih-lebihan, dan juga tidak terlalu tafrid atau menyepelekan, seperti itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam akhir surat Al-Kahfi, gimana ayatnya? Qul innama ana basyarum mithlukum ya. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama ana basyarun mithlukum. Aku ini manusia seperti kalian ya. Jadi jangan berlebihan ketika memuji aku ya. Bedanya apa? Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Bedanya aku ini dikasih wahyu ya. Jadi ya tetap dimuliakan ya. Yuha ilayya annahu la ilaha illa apa? Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid ya. Diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kalian itu adalah Tuhan yang satu. Jadi seperti itu, berada di tengah-tengah. Kemudian yang selanjutnya, kaidah yang keempat, ad-dhabitur rabi', al-imanu bitafaduli ar-rusuli ya. Kita harus mengimani para rasul itu bertingkat-tingkat keutamaannya ya. Para rasul itu berbeda-beda keutamaannya, seperti tadi sudah kita sebutkan ya. Yang paling mulia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Wa anna afdalahum ulul azmi. Jadi urutannya seperti ini ya. Yang paling afdol dari para nabi dan rasul adalah ulul azmi, 5 tadi ya. Dari 5 tadi yang paling afdol apa? Wa sayyidahum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Apa dalilnya? Dalilnya diantaranya disebutkan dalam surat Al-Baqarah ya, awal juz 3 ya, ayat 253. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd ya. Itulah para rasul yang kami utamakan sebagian dari sebagian yang lain. Jadi Allah sendiri mengakui kalau para rasul itu apa? Bertingkat-tingkat ya. Sebagian lebih utama daripada yang lain. Minhum man kallamallah. Di antara mereka ada yang Allah ajak bicara langsung ya, seperti Musa alaihissalam ya. Wa rafa'a ba'dahum darajat, dan sebagian lain Allah angkat derajatnya ya. Dan di sana ya, kalau kita suatu saat menelaah ya tentang hal perbedaan rasul, itu ada hadis yang bunyinya seperti ini. Nabi SAW bersabda, la tukhayyiru bainal anbiya ya.
Janganlah kalian memilah-milih para nabi, ya. Jangan dibeda-bedakan. Apa itu maksudnya kira-kira? Kenapa kok beliau larang? Ya, itu kalau dalam rangka apa? Menjelekkan. Ya, jadi wah ini lebih rendah dari ini. Nah, itu tidak boleh. Ya, jadi ini hadisnya sahih. Ya, hadisnya sahih. Jadi itu maksud dari sabda Nabi SAW, la tukhayyiru bainal anbiya. Janganlah kalian memilah-milih para nabi atau membeda-bedakan para nabi itu kalau dalam rangka menjelekkan, nauzubillah min dzalik, ya. Jadi adapun kalau dalam rangka ya seperti tadi kita sekedar tahu dan tetap menghormati mereka semua, ya. Jadi kita tetap menghormati mereka semua, tapi kehormatan kita maksimalkan ke nabi kita yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti itu. Di antara dalil yang menunjukkan kalau nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang paling utama, di antaranya disebutkan dalam surat Al-Isra ayat yang ke-79, ya. Al-Isra ayat 79, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Ya. Jadi Allah memerintahkan supaya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu melakukan sholat tahajud, ya. Dan kelak niscaya Rabbmu akan memberikan kepadamu maqam mahmud, ya. Maqam mahmud ini yang biasa kita berdoa setelah azan itu, ya. Wa ba'athu maqaman mahmudan alladzi wa'ata. Jadi kalau kita baca tentang hari kiamat itu ada namanya syafaat al-uzma, ya. Syafaat yang paling besar, ya. Yang mana ketika di padang mahsyar itu manusia bingung, ya. Matahari didekatkan sampai satu bahasa Arabnya 1 mil, ya, pakai bahasa Arab mil. 1 mil itu kan sekian berapa kilo gitu, ya, sekitar sekian kilo lah, seperti itu. Jadi matahari didekatkan. Tapi kalau kita lihat mil itu ada yang artinya apa? Celak itu loh, tongkat buat celak mata itu namanya mil juga. Nah, kata rawi yang meriwayatkan hadis tersebut, saya nggak tahu maksudnya matahari didekatkan 1 mil itu mil yang jarak berapa kilo tersebut, atau mil yang artinya celak buat mata, ya. Jadi matahari sangat didekatkan sekali. Manusia ada yang tenggelam oleh keringatnya, ya. Ada yang keringatnya sampai perut, ada yang keringatnya sampai betis, ya, sesuai kadar amalannya. Nah, tatkala mereka bingung, ya, ini kapan kita diselesaikan dari keadaan ini, maka mereka pun lari kepada Adam, ya. Adam nggak bisa bantu, lari ke Nuh, ya. Nuh nggak bisa, Ibrahim nggak bisa, terus sampai terakhir datang ke Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau pun sujud di hadapan Allah sampai Allah membolehkan Nabi kita untuk memberikan syafaat, ya. Ini salah satu dalil yang menunjukkan kalau Nabi kita adalah Nabi yang paling utama, ya, seperti itu. Kemudian di antara hal lain yang menunjukkan kalau Nabi kita adalah Nabi yang paling utama adalah sebuah hadis, ya. Hadis ini berbunyi, "Fudiltu 'alal anbiya'i bisittin." Aku, kata Rasulullah SAW, itu lebih diutamakan atas para nabi yang lain dengan 6 hal, ya. Yang pertama, u'titu jawami'al kalim, ya. Yang pertama, aku diberi jawami' kalim, ya. Jawami'ul kalim itu kalimat yang ringkas tapi maknanya sangat besar, ya, yang terkandung dalam hadis-hadis Nabi SAW. Yang kedua, wa nusirtu birru'bi, dan aku dibantu, ya, dengan ketakutan yang Allah berikan ke hati musuh, ya. Jadi Rasulullah SAW itu kalau misalnya mau jihad, ya, mau memerangi kaum musyrikin, itu sebulan sebelumnya mereka udah merasa takut, ya. Orang musyriknya itu jauh-jauh hari sebelumnya itu udah takut duluan, ya. Jadi ini salah satu kelebihan yang ada pada Nabi kita SAW, diberikan oleh Allah, ya. Yang ketiga, wa uhillat liyal ghanaim, ya, dan dihalalkan bagiku ghanimah, rampasan perang, ya. Jadi kalau Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW itu nggak boleh ngambil ghanimah, ya. Jadi mereka itu kalau perang ghanimahnya dikumpulkan, terus nanti nunggu sampai ada petir, ya. Nanti kalau ada petir nyambar harta tersebut, berarti amalannya diterima, ya. Tapi sekarang alhamdulillah di antara keistimewaan Nabi kita SAW itu dihalalkan ghanimah. Nah,
Kemudian yang selanjutnya waju'ilat liyal ardo atau waju'ilat liyal ardu tahuran wa masjidan, ya. Dan dijadikan bagiku seluruh muka bumi ini suci dan bisa dijadikan masjid, ya. Jadi misalnya kita lagi safar, datang waktu sholat, ya, tidak memungkinkan bagi kita untuk sholat di masjid, sholat dimanapun, ya, di tanah lapang, ya, di sawah dan lain sebagainya. Yang penting apa? Bukan tempat-tempat yang memang dilarang seperti kamar mandi, kuburan dan sebagainya, ya. Kemudian yang terakhir, yang kelima, ya, wa ursiltu ilal khalqi kafatan, ya, dan aku diutus ke seluruh manusia. Ini yang membedakan dengan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, ya. Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, ya, itu diutus khusus ke kaumnya masing-masing, ya. Nabi Isa ya kepada Bani Israel, ya. Jadi ya harusnya khusus mereka, ya, seperti itu. Tapi Nabi kita SAW apa? Diutus, dakwahnya itu sifatnya universal, ya. Jadi alamiyah. Salah satu sifat dakwah beliau itu mencakup seluruh manusia dan tidak terbatas hanya di kelompok-kelompok tertentu. Yang terakhir, wa khutima biyan nabiyun, dan aku adalah nabi yang paling terakhir, ya. Jadi itulah diantara dalil yang menunjukkan bahwasanya Nabi kita SAW itu adalah Nabi yang paling utama. Di antara yang lainnya, kita nggak usah sebut dalilnya, sebutkan sifatnya aja. Beliau adalah orang yang pertama akan melewati sirat, ya. Kemudian beliau adalah orang pertama yang akan memberikan syafaat, ya. Dan orang pertama yang diberikan syafaat sama Allah, ya. Jadi itu salah satu hal yang menunjukkan keutamaan beliau SAW. Kemudian selanjutnya Ad-Dhabitul Khamis, kita kembali ke buku. Kaidah yang kelima, Mu'jizatul Anbiya'i Ashharuha Thamaniyatun, ya. Di antara mukjizat-mukjizat para nabi yang paling populer, yang paling masyhur ada 8, ya, menurut penulis, ya. Yang pertama As-Safinah li Nuhin alaihi salam, ya. Yang pertama adalah kapal Nabi Nuh, ya. Dalilnya ada dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke 15, ya, atau ya ayat yang ke-15, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa anjaynahu wa ashabas safinati wa ja'alnaha ayatan lil alamin, ya. Maka kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang bersamanya di kapal tersebut dan kami jadikan tanda bagi manusia. Kemudian yang kedua adalah An-Naqah li Shalih alaihissalam, ya. Mukjizat yang kedua adalah onta, ya. Yang mana ini adalah mukjizatnya Nabi Shalih alaihissalam, ya. Jadi kaumnya itu kayak nantang gitu, ya, nantangin, kalau kamu memang benar nabi, coba kasih kami tanda gitu, ya. Akhirnya beliau pun dengan izin Allah bisa mengeluarkan onta dari balik batu atau dari balik bukit, ya. Dan beliau mengatakan kalian harus berbagi air dengan onta ini, ya. Dan onta ini akan memberikan susu yang banyak kepada kalian, tapi sama mereka malah dibunuh, ya. Dan itu dalilnya ada dalam surat Asy-Syu'ara, ya, surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-159 sampai 253. Ini nanti bisa dibaca sendiri, ya. Kita sebutkan dalilnya saja. Kemudian yang ketiga, ya, ilanatul hadid, ya, yaitu besi menjadi lunak, wa tasbihul jibal, gunung-gunung bertasbih, wa thair, begitu pula burung bertasbih. Ini adalah mukjizatnya Nabi Dawud alaihissalam. Dalilnya terdapat dalam surat Saba ayat yang ke-10 dan sampai ke-11, ya. Ayat 10 dan ke-11, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah taskhirur rih, ya, yaitu bisa mengatur air, angin, ya. Wat thair, bisa memerintahkan burung, wal jin, dan bisa mengatur jin. Ini adalah mukjizatnya Nabi Sulaiman alaihissalam, ya. Jadi kalau kita baca, ini ada dalilnya disebutkan dalam surat Saba juga, ya. Jadi setelah ceritanya Nabi Dawud itu ceritanya Nabi Sulaiman, Saba ayat 12 sampai 13, ya. Di situ disebutkan kalau Nabi Sulaiman itu punya kapal, ya, atau beliau itu bisa naik kapal yang dibawa oleh angin, ya. Yang mana kalau dari pagi sampai siang angin tersebut bisa berjalan dengan kecepatan yang biasanya orang itu menempuh 1 bulan, ya. Jadi orang menempuh perjalanan 1 bulan zaman dulu, ya, orang zaman dulu menempuh perjalanan 1 bulan itu bisa ditempuh dengan anginnya Nabi Sulaiman cuman dari pagi sampai siang, ya. Katakanlah mungkin 1 bulan itu
berapa ya? Kalau Madinah Mekah 4 hari ya dulu Rasulullah SAW, ya berapalah ya, 500 kilo atau 1000 kilo misalnya. Nah itu 1000 kilo bisa ditempuh dengan anginnya Nabi Sulaiman cuma dari pagi sampai siang ya. Jadi zaman dulu sudah canggih ya, Masya Allah, Allahumma barik. Nah, kemudian yang selanjutnya adamul ihtiraq binar ya, tidak terbakar oleh api. Ini adalah mukjizatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalilnya terdapat dalam surat Al-Anbiya ya, ayat yang ke-69 ya. Kemudian yang selanjutnya al-asa wal yad ya, yaitu tongkat dan tangan. Jadi yang dimaksud di sini para jemaah sekalian itu mukjizat yang paling besar ya. Jadi kayak Nabi Musa ini kan sebenarnya banyak mukjizatnya ya. Pernah nurunkan apa? Mana wasalwa. Maksudnya berdoa biar mana wasalwa turun. Juga pernah memancarkan air dari batu ya, membelah lautan. Nah, tapi yang paling besar itu adalah ini, yaitu tongkatnya itu. Tongkat jadi ular dan juga tangannya bisa apa? Bercahaya itu ya. Jadi bisa menghilangkan rasa takut tatkala dimasukkan ke dalam ketiak beliau ya. Ini dalilnya terdapat dalam surat Toha ya, ayat yang ke-17 sampai 23 ya. Kemudian yang selanjutnya adalah ibra'ul akmah ya. Mukjizat selanjutnya yaitu bisa mengobati orang yang bisu ya. Wal akmah apa di situ artinya? Bisu ya, Pak? Bisu ya. Kemudian bisu. Hah? Akmah apa? Buta. Oh, buta ya, akmah. Taib. Kemudian wal abros apa di situ? Oh, botak ya. Nah, jadi itulah penyakit-penyakit seperti itulah ya. Kemudian wa ihyaul mauta biidznillah, bahkan bisa menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Ini adalah mukjizatnya Nabi Isa alaihissalam. Dalilnya terdapat dalam surat Ali Imran ayat yang ke-49 ya. Dan yang terakhir yaitu adalah mukjizat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'anul Karim. Ini yang terbesar ya. Ini penting jamaah sekalian. Jadi harusnya itu kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW itu bisa merasakan kalau Al-Quran ini mukjizat yang terbesar ya. Kalau kita belum bisa sampai ke situ berarti masih ada yang kurang ya. Jadi jangan cuman melihat mukjizat itu yang sifatnya fisik ya, bisa membelah bulan kan disebut ya, yaitu mukjizat dan besar ya, membelah bulan, kemudian bisa keluar air dari tangan beliau ya, kemudian bisa memperbanyak makanan. Ini mukjizat dan itu suatu hal yang besar ya. Tapi yang paling besar, yang paling mulia, yang paling utama mukjizat beliau adalah Al-Qur'anul Karim ya. Kalau kita sudah bisa sampai ke derajat itu ya, bisa merasakan Al-Qur'an ini adalah mukjizat terbesar beliau, berarti ya sudah lumayan bagus seperti itu ya. Apa namanya? Sebuah kitab yang di dalamnya isinya benar semua, hidayah semua, yang seandainya seluruh makhluk jin dan manusia berkumpul untuk membuat yang mirip Al-Quran ya, kita nggak bilang 100% persis, mirip aja lah ya. Bahkan kata Allah apa? Kalau nggak bisa satu surat aja ya, itu aja nggak bisa ya. Orang Quraisy yang terkenal dengan sastranya, jadi para nabi itu dulu biasanya ya, kata para ulama, mukjizatnya ini sesuai dengan kaum yang diutus ya. Jadi kayak Nabi Musa itu kaumnya terkenal apa? Sihir ya. Maka mukjizatnya tongkatnya jadi ular ya. Begitu pula Nabi Muhammad SAW, Quraisy itu terkenal sastra Arabnya yang paling bagus ya. Itu aja nggak bisa buat yang mirip Al-Quran ya. Ada Musailimah Al-Kadzab nyoba buat, malah jadi bahan olok-olokan ya. Jadi ini adalah mukjizat yang terbesar, dan ini yang membedakan dengan nabi-nabi sebelumnya. Coba perhatikan, mukjizat nabi-nabi sebelumnya yang kita sebutkan tadi, itu mukjizatnya rata-rata fisik ya. Jadi zohir, maksudnya apa ya? Non abstrak ya. Jadi mukjizat yang sifatnya fisik, tongkat jadi ular, kemudian menyembuhkan orang sakit, kemudian melunakkan besi, itu kan fisik ya. Tapi Nabi kita SAW selain diberi mukjizat yang sifatnya fisik kayak tadi itu ya, membelah bulan, bisa memancarkan air dan sebagainya, beliau juga diberi mukjizat yang sifatnya non fisik. Yang kedua, terus menerus ya. Lihat mukjizat para nabi yang lain, sudah habis ya kan, tapi lihat Al-Qur'anul Karim ya. Sampai hari kiamat akan ada terus ya. Inilah salah satu
perbedaan mukjizatnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mukjizatnya Nabi yang lain. Yang ketiga, tadi yang pertama apa? Beliau dikasih mukjizat yang batiniyah, ya, sifatnya batiniyah. Yang kedua, akan selalu ada sampai hari kiamat. Yang ketiga, bisa dimanfaatkan seluruh manusia. Ya, mukjizat nabi-nabi yang terdahulu, ya, terbatas pada kaumnya saja, saat itu saja. Ya. Tapi lihat Al-Quranul Karim, ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dalam surat apa itu? Ya, yang sesungguhnya kami akan menjaga Al-Quran itu, ya. Apa itu ayatnya? Mesti itu Allah musta'an. Wa inna lahu lahafidhun itu, ya. Ya. Jadi kami akan sungguh benar-benar menjaga Al-Quran sampai hari kiamat nanti baru akan Allah angkat. Jadi inilah salah satu yang menunjukkan lebih utama yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dibandingkan nabi-nabi yang terdahulu. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya ad-dhabitus sadis, kaidah yang keenam, asyharu khasaisil anbiya tis'atun, ya. Ini disebutkan beberapa saja, ya. Jadi bukan semuanya. Jadi beberapa di antara kekhususan para nabi secara umum, ya. Kalau yang secara khusus ya mungkin setiap nabi punya beda-beda, ya. Kayak nabi kita sallallahu alaihi wasallam boleh menikahi lebih dari 4, ya. Nah, itu secara khusus, ya. Tapi ini yang kita bicarakan adalah secara umum, ya. Para nabi secara umum. Yang pertama adalah al-wahyu, ya. Jadi itulah bedanya kita sama mereka. Kalau mereka itu memang dikasih wahyu, ya. Dalilnya dalam surat An-Nisa ayat ke-163. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin," sampai ila akhir ayat, ya. Sesungguhnya kami telah mewahyukan kepada engkau wahai Muhammad sebagaimana kami juga mewahyukan kepada Nabi Nuh dan ayat selanjutnya. Di situ disebutkan para nabi. Kemudian yang kedua adalah al-ismah, ya. Al-ismah itu artinya tidak mungkin salah, ya. Tidak mungkin keliru, ya. Fit tahammul itu ketika menerima wahyu. Wat tabligh, ketika menyampaikannya nggak mungkin keliru. Beda kayak kita, ya, beda kayak saya kadang mungkin banyak kelirunya, ya. Mungkin salah nyebut ayat, salah nyebut hadis, ya. Tapi para nabi nggak mungkin keliru, ya, sudah dijaga sama Allah. Yang ketiga apa? Wa minal kabair, mereka ini nggak bakalan melakukan dosa besar, ya. Dalilnya yang tentang mereka dijaga tatkala menerima dan menyampaikan wahyu dalam surat An-Najm, ya, ayat kedua, ya. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, ya. Sesungguhnya ayat kedua dan sampai keempat, ya. Sesungguhnya teman kalian ini yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah tersesat, ya. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dan dia tidaklah berbicara berdasarkan hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha, tapi itu adalah wahyu. Kemudian dalil yang mengatakan mereka tidak mungkin melakukan dosa besar, dalilnya adalah ijma' ulama, ya. Ijma' ulama kaum muslimin bahwasanya para nabi itu dijaga dari hal-hal yang buruk. Maksudnya buruk itu yang keji, ya. Hal-hal yang fahisyah, yang keji, dan juga dari dosa-dosa besar, ya. Makanya ini poin penting para jamaah sekalian. Kalau misalnya kita membaca misalnya ceritanya Nabi Lut alaihi salam, di situ diceritanya apa? Istrinya mengkhianati beliau, ya kan? Nah, mengkhianati ini bukan maksudnya mengkhianati dalam urusan ranjang, ya, tapi bersekongkol dengan orang-orang kafir, ya. Jadi para nabi itu ranjang mereka, keluarga mereka sudah dijaga dari hal-hal seperti ini, ya. Jadi kalau kita baca ceritanya Nabi Lut terus dan istrinya pun mengkhianati Nabi Lut, itu bukan maksudnya urusan seperti itu, ya, tapi ini lebih ke bersekongkol dengan orang kafir, ngasih tahu kalau ada tamu di rumahnya Nabi Lut alaihissalam. Nah, kemudian yang selanjutnya, kekhususan yang selanjutnya adalah tanamu a'yunuhum wala tanamu qulubuhum, ya. Jadi kekhususan mereka ini matanya tidur tapi hatinya terjaga, ya, masya Allah. Jadi ini kebalikannya kayak kita mungkin, ya. Kelihatannya nggak tidur padahal tidur hatinya, ya. Kelihatannya bangun tapi hatinya kemana? Tidur, ya. Jadi kalau para nabi matanya tidur tapi hatinya terjaga, ya, seperti itu. Dalilnya yaitu dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha. Jadi pada suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pada suatu saat Aisyah menyebutkan kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah tidur sebelum sholat witir dan langsung sholat, nggak wudhu, ya.
Maka tatkala ditanyakan, ya Rasulullah, kenapa kamu kok langsung sholat? Ya, maka kata beliau, tanamu aini wa la yanamu qalbi. Ya, mataku yang tertidur dan hatiku tidak. Ya, jadi seperti itu. Ini termasuk kekhususan para nabi. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah yukhayyaruna indal maut. Ya, jadi sebelum wafat mereka itu dikasih pilihan. Ya, kamu mau cepat-cepat ketemu Allah, ya, atau dikasih kenikmatan dunia yang besar. Ya. Jadi dalam hadis disebutkan, ya, diantaranya adalah cerita tatkala Rasulullah SAW mau wafat, itu disebutkan sebentar. Ya, jadi di situ disebutkan innahu lam yuqbad nabiyyun qattu hatta yara maq'adahu minal jannah. Ya, jadi tidaklah seorang nabi itu dicabut nyawanya sebelum dia melihat tempat tinggalnya di surga. Ya, jadi sebelum nyawanya dicabut itu dilihatkan, ini loh, kamu nanti di surga akan di sini. Ya. Tsumma yukhayyar. Ya, jadi dia dikasih pilihan, kamu mau segera mendapatkan kenikmatan ini, ketemu Allah, atau kamu mau diperlihatkan kemenangan umatmu dulu. Nah, seperti itu, ya. Sama persis seperti cerita Nabi SAW, ya. Jadi tatkala beliau itu sudah mau wafat, ya, Shallallahu Alaihi Wasallam, itu kata Aisyah, beliau sempat pingsan. Nah, pas pingsan itu atau sebelum wafat itu, beliau dikasih pilihan sama Allah. Kamu mau terus hidup, maksudnya dikasih umur tambahan atau gimana lah, ya, entahnya hidup terus hidup dan melihat kemenangan umatmu, ya, sampai umatmu itu menaklukkan timur dan barat, atau kamu pengen ketemu Allah, ya. Maka Rasulullah SAW pun bersabda, Allahumma firrafiqil a'la, ya. Ya Allah, aku pengen ketemu kamu, ya. Jadi beliau lebih memilih bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, ya. Fakultu idzan la yujawiruna. Aisyah sudah tahu, ya. Pas Nabi bilang Allahumma firrafiqil a'la, ya Allah, engkau, gitu, ya. Aisyah sudah tahu, ini udah bakalan wafat, seperti itu, ya. Jadi fa'araftu annahu hadithuhu alladzi kana yuhadditsuna wa huwa sahih. Jadi ya sudah kelihatan, udah ada tandanya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya di antara kekhususan para nabi adalah lam yuqbad nabiyyun qattu hatta yara maq'adahu minal jannah. Ini yang barusan, ya, sama seperti yang barusan. Jadi sebelum wafat itu akan diperlihatkan tempatnya di surga, ya. Kemudian yang selanjutnya la yuqbaruna illa haitsu yamutun. Ini juga kekhususan, ya. Jadi para nabi ini dikuburkan di tempat mana mereka wafat, ya. Jadi kalau kita baca sirah itu para sahabat sempat berbeda pendapat, ya. Jadi ini di mana kita makamkan beliau sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka Abu Bakar pun mendengar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ma qabadallahu nabiyyan illa fil maudhi'il ladzi yuhibbu ayyudfana fihi. Tidaklah Allah mencabut nyawa seorang nabi kecuali di tempat yang dia ingin dikuburkan di situ, ya. Berarti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pengen dikuburkan di rumahnya Aisyah, seperti itu, ya. Taib. Kemudian yang selanjutnya, la ta'kulul ardu ajsadahum, ya. Ini kelebihan yang lain, yaitu mereka ini nggak akan hancur oleh tanah, ya. Makanya kalau kita lihat, ya, itu kalau kita lihat banyak itu, ya, di internet. Jadi di kuburan beliau di Madinah itu dicor, ya, samping-sampingnya pakai beton yang sangat kuat, yaitu untuk menghindari insiden yang dulu sempat terjadi, ya, berapa tahun yang lalu itu sempat ada yang mau mencuri jasad beliau, ya, tapi kemudian ketahuan. Makanya sekarang dicor sampai bawah seperti itu, karena memang jasad para nabi ini tidak hancur dimakan tanah, ya. Jadi, dan hadisnya di sini disebutkan, innallaha qad harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya alaihimussalam. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan kepada bumi untuk memakan jasadnya para nabi alaihissalam. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani. Kemudian yang selanjutnya adalah hum ahya'un fi quburihim yusallun, ya. Mereka ini hidup di dalam kubur mereka. Maksudnya apa? Alam barzakh, ya. Jadi bukan hidup sholat di dalam kuburan, tidak, ya. Tapi maksudnya apa? Di alam barzakh mereka sholat, seperti itu, ya. Yusallun, mereka sholat di alam barzakh. Meskipun masalah ini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, ya. Sebagian
mensahihkan hadisnya. Ada hadisnya ada ya. Jadi al-anbiya'u ahyaun fi kuburihim yusallun. Para nabi itu hidup di dalam kubur mereka, mereka sholat ya. Sebagian ulama mendoifkan, kayak Syekh Albani itu pertama mendoifkan, habis itu mensahihkan ya. Sebagian masyayikh yang lain tetap mendoifkan. Jadi ini merupakan permasalahan yang ada khilaf. Kalaupun hadisnya sahih, maksudnya hidup apa? Di alam barzakh ya, bukan hidup di kuburan seperti itu ya, yang mana dijadikan alasan bagi orang apa? Kemudian minta di samping kuburan beliau ya. Jadi maksudnya ahya di sini adalah ahya fil barzakh seperti itu. Dan di antara dalil yang menguatkan hal ini adalah firman Allah Ta'ala yang bunyinya adalah wasyuhada'u inda rabbihim yurzakun ya. Jadi orang-orang yang mati syahid itu di sisi Allah mereka diberi rezeki. Ahyaun ya, ahyaun inda rabbihim yurzakun ya. Di ayatnya itu kan mereka hidup ya. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahyaun ya kan. Janganlah kamu kira orang yang terbunuh di medan perang itu mati. Mereka ini hidup. Hidup di sini maksudnya apa? Hidup di alam barzakh, bukan di kuburannya. Nah, kata para ulama yang mengatakan bahwasanya para nabi ini hidup di kuburan mereka, mereka ngambil pakai kias aulawi ya. Jadi kalau para syuhada itu saja hidup ya, para nabi harusnya lebih hidup ya kan. Masa syuhada hidup, yang lebih afdol dari mereka tidak hidup ya. Tapi sekali lagi, sebagaimana para syuhada hidup di alam barzakh, para nabi pun juga hidup di alam barzakh seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah la yuwarrathun ya, mereka ini tidak mewariskan ya. Jadi harta yang ditinggalkan oleh para nabi ya. Jadi ada dalam hadis disebutkan inna ma'syaral anbiya'i la nuras ya, sesungguhnya kami para nabi ini tidak mewariskan harta ya. Ma taraktu ba'da ma'unati amili wa nafaqati nisa'i shadaqah ya. Selain atau harta yang kami tinggalkan selain upah bagi pekerja kami dan nafkah bagi istri kami, itu semuanya sedekah ya. Jadi itu termasuk kekhususan para nabi alaihimussalam. Kemudian kita memasuki kaidah yang ketujuh. Di sini disebutkan lan yakmula imanul muslimi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa idza haqqaqa khamsata umurin ya. Ini menurut penulis ya. Kalau kita lihat di buku-buku lain kayak bukunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Usulus Salasah, ada berapa di situ? Ada 4 ya kan. Jadi yang pertama kalau di sini ya, di sini tasdiquhu fima akhbar ya. Ya, jadi membenarkan apa yang beliau kabarkan, kita harus percaya. Yang kedua, al-i'timaru bima amara bihi sallallahu alaihi wasallam, kita harus melakukan apa yang beliau perintahkan. Yang ketiga, al-intihau amma anhu naha wa zajar ya, kita harus berhenti dari yang beliau larang. Nah, yang keempat dan kelima ini apa? Agak berbeda ya. Di sini disebutkan at-tasyabbuh bihi dhahiran wa batinan sallallahu alaihi wasallam. Kita harus berusaha mencontoh beliau secara zahir maupun secara batin ya. Maksudnya secara zahir itu akhlaknya ya, lebih ke akhlak, sepertinya itu maksudnya ya. Jadi bukan hanya sekedar penampilan fisik ya atau material, tapi lebih ke akhlak ya, seperti itu. Dan juga apa? Batinnya pun juga harus menyerupai beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir di sini disebutkan adalah as-salatu alaihi inda dzikrihi sallallahu alaihi wasallam ya. Hendaknya kita selalu bersolawat tatkala disebutkan nama beliau sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis disebutkan al-bakhilu man dzukira ismi indahu wa lam yusalli alayya. Orang yang pelit adalah orang yang tatkala namaku disebutkan di sisinya, dia tidak melakukan solawat. Kenapa disebut pelit? Karena dia pelit terhadap dirinya sendiri ya. Jadi suatu amalan yang gampang dan pahalanya banyak, tapi dia apa? Malas ya, dia pelit ke dirinya sendiri. Kemudian kaidah yang selanjutnya ad-dhabitus tsamin, yang ke-8, karamatul auliya'i tsabitatun bisyartain. Ya, ini membicarakan masalah karamah ya. Jadi karamah ini bedanya sama nabi ya. Kalau nabi itu namanya adalah mukjizat, kalau karamah ini para wali ya. Dan di antara ciri karamah itu tidak bisa tampak dengan keinginan pemiliknya ya. Jadi misalnya, wah lihat nih aku bisa terbang, nah, ini berarti bukan karomah ini ya. Karomah itu nggak bisa sesuai keinginan pemiliknya, tiba-tiba Allah kasih gitu aja ya. Kayak yang ceritanya siapa itu,
Maryam, ya. Maryam itu tiba-tiba ada apa? Makanan, ya kan, di depan kamarnya beliau, ya. Jadi tidak bisa sesuai keinginan pemiliknya. Di sini disebutkan syarat kita menetapkan karomah bagi para wali adalah yang pertama alla yadda'i an-nubuwah, ya. Jadi enggak boleh orang ngaku sebagai nabi. Yang kedua ayyakuna dhahiruhu as-salaha wa taqwa. Ini penting, ya. Jadi kalau ada orang ngaku punya karomah tapi secara zahir berbalut dengan maksiat, maka ini sangat disangsikan, ya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ad-dhabitut tasi', ya. Kaidah yang ke-9 huququs sahabah salasatun. Para sahabat itu punya 3 hak. Yang pertama i'tiqadu fadlihim. Kita harus meyakini keutamaan mereka, ya. Sahabat itu adalah derajat yang enggak mungkin sesoleh apapun orang bisa sampai ke situ, ya. Orang setelah mereka sesoleh apapun, serajin apapun ibadahnya enggak bakal sampai derajat sahabat, ya. Jadi merupakan sebuah keutamaan yang Allah kasih ke mereka, ya. Dan ini keutamaan yang sangat sangat dieluk-elukan sekali, ya. Makanya ada cerita yang unik. Jadi ada orang yang hidup di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan belum sempat ketemu beliau, ya. Jadi kalau sahabat itu kan adalah apa? Orang takrif atau arti sahabat itu adalah orang yang bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Pakai kata bertemu, ya, bukan melihat, supaya orang yang buta juga masuk, ya. Bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beriman kepada beliau dan mati dalam keadaan beriman. Itu sahabat, ya. Meskipun ada yang sempat murtad tapi masuk Islam lagi, tetap dianggap sahabat, ya. Nah, kalau ada orang yang hidup di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, jadi pas beliau hidup, orang ini juga hidup, tapi nggak ketemu beliau, ada yang tahu namanya apa? Apa? Mukhadram, ya. Namanya mukhadram. Mukhadram itu orang hidup di zaman Nabi SAW tapi belum sempat ketemu beliau, ya. Contohnya kayak Al-Ahnaf bin Qais dan sebagainya. Ada beberapa nama, Syakik bin Salamah dan sebagainya. Nah, salah satu dari mereka ini ada yang pergi pengen ketemu Rasulullah SAW, pengen mendapatkan derajat sahabat ini, ya. Sahabat ini udah dikasih rekomendasi sama Allah, ya. Jadi nggak main-main sahabat ini. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah meridhoi mereka dan mereka ridho dengan Allah, ya. Nggak ada orang lain yang dikasih tazkiyah sama Allah seperti itu, ya. Jadi ada salah satu dari mukhadram ini pengen ke Madinah, ya, pengen ketemu Nabi SAW. Qadarullah pas sampai Madinah adalah hari di mana Rasulullah SAW wafat, ya. Sudah hilanglah kesempatan dia jadi sahabat. Dan di biografi dia tulisannya apa? Kada ayyakuna sahabiyan. Orang ini hampir jadi sahabat, ya. Jadi pas sampai Madinah pas wafatnya Rasulullah SAW. Jadi sahabat ini merupakan derajat yang sangat mulia. Jadi kalau ada orang yang menjelek-jelekkan sahabat, ini otomatis berarti nggak benar, ya. Nggak perlu dipikir lagi orang ini akidahnya gimana. Dia jelek-jelekkan sahabat, otomatis nggak benar, ya, seperti itu. Kemudian yang kedua mahabbatuhum wa mualatuhum, ya. Kita harus mencintai mereka dan loyal kepada mereka. Kemudian yang terakhir adalah al-kaffu amma syajara bainahum wa annahum mujtahiduna, ya. Yaduruna bainal ajri wal ajrain, ya. Jadi kalau terkadang kita dapati sebagian mereka berselisih pendapat, ya, maka kita harus tidak boleh banyak komentar, ya. Kita tetap harus husnuzon kepada mereka, dan kita harus husnuzon mereka melakukan ini karena ijtihad, bukan hawa nafsu, ya. Menurut fulan yang benar A, ya. Menurut fulan yang satunya yang benar B, ya. Yang benar dapat 2 pahala, yang kurang tepat dapat 1 pahala. Dua-duanya baik, ya. Ini sikap kita tatkala mendapati ya terkadang cerita-cerita yang berkaitan dengan sahabat radhiyallahu anhum. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita memasuki rukun iman yang kelima, yaitu beriman kepada hari akhir. Dan tadi sudah kita jelaskan, ya, kadar minimal seorang harus beriman kepada hari akhir. Dan ini disebutkan wa fihi sittatu dhawabit, ya. Dalam beriman kepada hari akhir ini ada 6 kaidah.
Ad-dhabitul awal, jadi kalau kita belajar qawaid fiqhiyah, dhabit ini lebih kecil daripada kaidah ya. Jadi cuman ngartikannya agak susah aja. Tak artikan kaidah seperti itu ya. Atau poin lah ya, diartikan poin mungkin lebih tepat ya. Jadi kalau kaidah itu lebih luas, kalau dhabit ini lebih sempit. Nah, jadi poin pertama ya, kayaknya lebih tepat diartikan poin ya. Poin pertama adalah alamatus sa'atil kubra asrun ya. Jadi tanda-tanda kiamat yang besar di sini disebutkan ada 10 ya. Yang mana 10 tanda ini disebutkan dalam hadis Hudzaifah bin Usaid Al-Ghifari, yang mana hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Hadis itu berbunyi, ittala'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alaina wa nahnu natadzakar ya. Jadi suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah tiba-tiba muncul di hadapan kami tatkala kami sedang mengobrol ya. Faqala madza tudzakirun ya, kalian lagi bicara masalah apa ya. Qalu nudzakirus saah ya, atau nadzkurus saah, kami lagi ngobrolin tentang hari kiamat ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala innaha lan taquma hatta tarau qablaha asyra ayatin ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya hari kiamat tidak akan tampak ya, tidak akan datang sampai engkau melihat ada 10 tanda. Maksudnya 10 tanda yang besar. Fadzakara ad-dukhan ya, beliau menyebutkan adanya asap ya. Dan ini tidak urut ya jemaah sekalian. Jadi tanda hari kiamat itu enggak ada hadis sahih yang menunjukkan ini terus itu ya. Yang urut itu tidak ada kecuali Dajjal, Imam Mahdi, Nabi Isa, Ya'juj dan Ma'juj itu ya. Jadi kalau kata para ulama, tanda hari kiamat besar yang ada di daratan yang pertama keluar adalah Dajjal ya. Adapun tanda yang ada di langit adalah matahari keluar dari barat ya. Jadi yang ada seperti itu. Adapun ini dulu terus itu, maka sebatas yang saya baca itu tidak ada hadis sahih yang menunjukkan, yang memberitakan urutannya seperti itu ya. Jadi makanya di sini disebutkan apa? Fadzakara ad-dukhan ya, langsung kabut atau asap. Wad-dajjal, wad-dabah, hewan yang melata ya. Wa tulu asy-syamsi min maghribiha, keluarnya matahari dari tempat terbenamnya. Wa nuzula Isa ibni Maryam, turunnya Isa bin Maryam. Wa Ya'juj wa Ma'juj wa salasata khusufin, dan 3 gerhana ya. Khasfun bil masyriq wa khasfun bil maghrib wa khasfun bi jaziratil Arab ya. Jadi di arah timur, di arah barat, dan di jazirah Arab. Dan ini tidak ada hadis yang menunjukkan pastinya di sebelah mana ya. Jadi cuman timur, barat, dan jazirah Arab seperti itu. Wa akhiru dzalika narun takhruju minal yaman tatrudun nasa ila mahsyarihim. Tanda yang terakhir akan keluar adalah keluarnya api yang berasal dari Yaman yang akan menggiring manusia ke padang mahsyar ya. Bahkan nanti disebutkan apinya itu selalu menemani mereka ya. Pas pagi mereka bangun pagi ada api tersebut. Mereka menghadapi sore ada api tersebut ya. Jadi benar-benar digiring ke padang mahsyar ya. Nas'alullah salamah. Kemudian dari hadis ini dapat kita simpulkan bahwasanya ketika sudah tampak tanda-tanda ini, maka itu menunjukkan kalau hari kiamat itu sudah dekat ya. Itu yang pertama. Jadi ketika sudah muncul Dajjal ya, sudah muncul Isa bin Maryam dan sebagainya, ini menunjukkan kalau hari kiamat sudah dekat ya. Yang kedua, anna hadhil alamati mutatabi'atun ya. Tanda-tanda ini itu mutatabi'ah itu maksudnya selesai satu datang yang lainnya. Itu artinya mutatabi'ah. Jadi misalnya Dajjal selesai, atau misalnya Ya'juj dan Ma'juj selesai, turun Isa dan sebagainya. Terus seperti itu. Jadi tanda ini selesai akan diikuti tanda berikutnya. Jadi itu artinya mutatabi'ah ya. Seperti itu. Dalam hadis disebutkan al-amaratu kharazatun mandhumatun fi silkin ya. Tanda-tanda hari kiamat itu seperti manik-manik yang ada di gelang ya. Tatkala satu jatuh, maka yang satu akan ikut
Jadi begitu tanda ini selesai, langsung yang satunya apa? Datang, seperti itu ya. Jadi nggak nunggu lama dulu baru ada yang datang yang lain, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, kalau kita perhatikan hadis-hadis yang lain yang mengatakan tanda pertama adalah munculnya matahari dari barat ya, atau tanda pertama adalah Dajjal, maka di sana tidak ada pertentangan seperti yang tadi saya sebutkan ya. Gimana cara menggabungkannya? Tanda pertama yang berkaitan dengan tanda yang ada di muka bumi adalah apa? Keluarnya Dajjal, itu pertama. Adapun tanda yang berkaitan dengan tanda-tanda di langit adalah keluarnya matahari dari barat. Kemudian faedah yang selanjutnya, tidak ada hadis sahih atau tidak ada hadis sharih yang jelas yang menunjukkan tentang urutan tanda-tanda ini ya. Akan tetapi di sana ada beberapa tanda yang bisa kita simpulkan kalau dia itu akan urut seperti ini. Yaitu apa? Yang pertama, keluarnya Dajjal. Setelah itu turunnya Nabi Isa ya. Tentu saat itu sudah ada Imam Mahdi ya. Bahkan saat itu apa? Ketika Nabi Isa turun, Imam Mahdi yang suruh jadi imam ya, seperti itu. Menunjukkan kalau Nabi Isa pas itu turun mengikuti syariatnya Nabi Muhammad SAW ya. Setelah Nabi Isa turun, kemudian keluar Ya'juj wa Ma'juj ya. Jadi 3 tanda ini bisa kita simpulkan urutannya seperti itu ya. Tapi kalau hadis yang menjelaskan itu tidak ada, wallahu a'lam. Kemudian di sini banyak sekali ya. Jadi kalau kita mau bahas itu cukup panjang dalil-dalilnya. Jadi mungkin kita baca secara ringkas saja ya. Jadi ini perlu pembahasan khusus tentang tanda-tanda hari kiamat ini ya. Dajjal, turunnya Nabi Isa, keluarnya Ya'juj wa Ma'juj, kemudian hewan yang melata, ada hadis-hadisnya semua dan hadisnya sahih ya. Dukhon ya, asap, bahkan ini ada ayatnya di Al-Qur'an. Kemudian khosfun ya. Apa namanya? Khosfun ini kayak apa ya? Tenggelam gitu loh. Jadi anjlok gitu ya. Ambles, tanahnya ambles. Di timur, barat, dan di Jazirah Arab ya. Yang terakhir adalah api yang menggiring manusia ke padang mahsyar ya. Kemudian kita langsung saja ya, langsung ke poin yang kedua adalah al-imanu bi fitnatil qabr, yaitu mengimani akan adanya fitnah kubur ya. Yang mana ini mengandung 2 hal. Yang pertama yaitu mengimani pertanyaan 2 malaikat ya. Pertanyaan ini terdapat dalam atau tersusun pada kitab apa? Ushulus Salasah ya kan? Man rabbuk wa madinuk wa man nabiyuk. Itu pertanyaannya yang nanti ditanyakan ya. Jawabannya gampang. Tapi susahnya bukan muskilahnya atau susahnya itu jawabannya bukan karena hafalan, tapi karena keimanan ya. Berdasarkan keimanan, bukan berdasarkan hafalan. Kemudian yang kedua, al-imanu bina'imil qabr wa adzabih. Kita harus mengimani akan adanya nikmat kubur dan azabnya. Meskipun kita tidak bisa melihatnya secara langsung, tapi itu ada ya, dan kita harus meyakini. Berbeda dengan sebagian kelompok kaum muslimin yang menolak akan adanya azab kubur karena alasannya salah satunya tidak kelihatan ya. Yang kedua, hadisnya ahad ya. Mereka tidak mau kalau akidah pakai hadis ahad, nggak mau ya. Padahal ya selama hadis itu sahih, kita ambil saja ya, tidak ada masalah. Kemudian yang selanjutnya, poin yang ketiga, beriman kepada hari akhir mengandung 7 perkara. Yang pertama, al-imanu bil ba'tsi ya, kita harus mengimani akan adanya hari kebangkitan ya. Ya ini wajib ya, jangan sampai seperti orang musyrik. Orang musyrik mereka ragu, kira-kira besok kita dibangkitkan enggak ya. Makanya surat An-Naba apa? Amma yatasaalun. Orang-orang musyrik saling bertanya ya, anin naba'il azim, tentang hari atau tentang kabar yang besar. Itu mereka ragu-ragu, apa benar kita besok dibangkitkan ya. Jadi kita sebagai kaum muslimin harus yakin kalau kita dibangkitkan ya. Secara logika saja ya, Allah bisa menciptakan hal yang aslinya nggak ada. Kita kan aslinya nggak ada ya kan. Menciptakan yang aslinya nggak ada aja bisa gitu. Apalagi cuman apa? Ngembalikan yang pernah ada. Tentu lebih mudah ya. Jadi tidak perlu diragukan lagi. Yang kedua adalah al-imanu bil hasyr ya, yaitu beriman akan adanya hari pengumpulan ya di padang mahsyar nanti ya. Kemudian yang ketiga, al-imanu bil haud ya, kita harus meyakini bahwasanya nanti di hari kiamat ada haud, yaitu telaga Rasulullah SAW
Dan telaga Al-Haud ini beda dengan Al-Kautsar ya. Kalau Al-Kautsar yang terdapat dalam surat Al-Kautsar itu adalah sungai di surga. Nah, Al-Haud ini berasal dari sungai tersebut ya. Jadi pusatnya Al-Kautsar, kemudian airnya mengalir ke Al-Haud ya, yang mana di situ disebutkan sifat-sifatnya, dapat kita baca di hadis-hadis yang sahih ya. Jadi ma'uhu asyaddu bayadun minal laban ya, airnya lebih putih dari susu ya, wa ahla minal asal, lebih manis dari madu ya. Kemudian cangkir-cangkirnya lebih banyak dari jumlah bintang di langit ya. Jadi man yashrab minhu la yadhma ba'dahu abadan. Barang siapa yang minum dari telaga tersebut Al-Haud, dia tidak akan kehausan ya. Jadi itu salah satu sifat telaga Rasulullah SAW. Bahkan kita akan minum diambilkan oleh beliau, coba bayangkan ya. Jadi kita ini minum, nerima cangkir atau gelasnya ini yang ngambilkan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi ini merupakan keutamaan umat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Kemudian yang selanjutnya al-imanu bil mizan ya. Mizan ini adalah timbangan. Jadi kita harus yakini nanti di hari kiamat itu akan ditimbang ya. Nanti disebutkan yang akan ditimbang itu adalah nanti ya di poin keempat ini al-a'mal, perbuatan. Yang kedua as-suhuf, yaitu lembaran kita ya, catatan kita. Yang ketiga adalah al-abdu nafsuhu, yaitu kita sendiri akan ditimbang. Dan itu semua ada hadisnya ya. Saya sebenarnya sudah mengumpulkan hadisnya tapi lumayan panjang ya. Di antara dalilnya kalau yang al-a'mal itu yang tentang hadis apa? Kalimatani khafifatani saqilatani ala lisan saqilatani fil mizan, khafifatani ala lisan saqilatani fil mizan ya. Jadi kalimat tersebut akan ditimbang di mizan ya. Ini menunjukkan kalau amalan itu akan ditimbang ya. Kemudian yang tentang suhuf atau lembaran itu hadis tentang bitokoh ya, atau kartu la ilaha illallah ya. Jadi ketika ada seorang hamba, jadi nanti di hari kiamat itu ada seorang hamba yang dia itu punya banyak kesalahan ya. Pas ditimbang itu catatan keburukannya ini lebih berat ya. Nah, ini poin penting para jemaah sekalian, bisa buat kita. Azannya berapa menit lagi nih? Masih 1/4 jam ya Mas. Jadi ini ada poin penting sekali, bagus ini para jemaah sekalian. Jadi gini, ketika entah itu amal kita atau catatan kita ditimbang, kemudian ternyata yang berat itu adalah amalan buruknya. Ketika kita bilang yang berat amalan buruknya, itu konsekuensinya apa? Atau mafhumnya apa? Ketika saya bilang pas ditimbang amalan buruknya lebih berat, artinya apa? Dia punya amalan baik ya, tapi sayangnya yang buruk ini lebih berat gitu loh ya. Ini bukan menunjukkan orang itu jelek 100% enggak ya, tapi dia punya amalan baik ya. Sayangnya pas ditimbang yang buruk lebih berat ya. Maka orang seperti ini apa? Masuk neraka ya kan. Ini menunjukkan kita jangan meremehkan amal sekecil apapun ya. Jadi kita nggak tahu amalan apa yang nanti bisa memperberat timbangan kita. Karena seperti tadi, itu nanti patokannya itu beratnya. Bukan kamu pernah ya, itu mempengaruhi. Tapi pas ditimbang itu dilihat. Kalau yang buruk lebih berat, meskipun orang tersebut pernah melakukan kebaikan, maka akan ke neraka dia. Sebaliknya, pas ditimbang amalan baiknya lebih berat, ini menunjukkan apa? Dia punya amalan buruk, ya kan? Tapi amalan buruknya ini lebih ringan dibandingkan amalan baiknya, maka dia akan masuk surga ya. Ini menunjukkan kita sebisa mungkin melakukan amalan baik yang bisa kita lakukan. Kemudian yang selanjutnya al-iman bisyafa'ah ya. Kita harus mengimani di akhirat nanti ada syafaat, dan syafaat terbesar adalah syafaat dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tadi yang kita sebutkan ya, syafaatul uzma. Dan itu tidak dilakukan kecuali atas izin Allah Azza wa Jalla ya. Kemudian yang keenam adalah al-imanu bisirat ya, mengimani akan adanya sirat. Yang mana sirat ini adalah jembatan antara surga dan neraka. Jadi di bawahnya itu neraka. Kalau dia bisa lolos sirat tersebut, maka insya Allah masuk surga. Atau ya sudah di depannya surga ya. Ada yang bilang habis itu dibersihkan dulu, ada yang bilang seperti itu.
Dan sirat ini para jemaah sekalian, kalau kita baca hadisnya, ada juga ya hadis-hadis yang menceritakan tentang sifat sirat. Di antaranya di situ disebutkan orang itu nanti akan berbeda-beda ketika lewat sirat ya. Ada yang ketika lewat secepat kilat ya, kalbar. Ada orang yang lewat sirat seperti angin, cepat ya. Ada orang lewat sirat seperti naik kuda. Ada orang lewat sirat seperti berlari. Ada orang lewat sirat sambil ngesot itu loh ya, berangkang dan sebagainya. Bahkan ada yang lewat dan terjatuh ke neraka, waliyazubillah ya. Dan sirat itu memiliki kalalib ya. Kalalib itu kalalib itu artinya kayak kail pancing itu ya. Kail pancing tapi besar, itu namanya kalalib. Dalam hadis disebutkan seperti syaukatu sa'dan, seperti durinya pohon sa'dan. Nanti bisa lihat di internet ya, pohon sa'dan atau syaukatu sa'dan. Itu bentuknya kayak apa? Itu bentuknya seperti bulat ya, terus banyak duri-durinya seperti itu ya. Nah, itu dia yang nanti akan ada di atas sirat ya. Dan barang siapa yang kena kalalib itu tadi, kail yang bentuknya kayak duri pohon sa'dan itu, dia akan terjatuh ke dalam neraka, waliyazubillah ya. Itu sekilas tentang sirat ya. Dan para nabi itu berdiri di samping sirat. Mereka mengatakan apa? Allahumma salim salim ya. Ya Allah, selamatkanlah dia, selamatkanlah dia. Seperti itu. Dan yang pertama melewati adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir adalah al-imanu bil jannati wan nar ya. Kita harus yakin surga dan neraka itu ada dan sekarang sudah ada ya. Sekarang sudah ada dan sama Allah sedang surga itu sedang diperbagus dan neraka juga sedang dipersiapkan. Jadi sejak sekarang sudah ada. Makanya dalam ayat yang menceritakan tentang azabnya Fir'aun, di situ disebut apa? An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwa wa asyiya ya. Setiap pagi dan sore si Fir'aun ini diperlihatkan neraka ya. Ini loh, kamu besok ke sini ya. Jadi menunjukkan neraka itu sekarang sudah ada. Kemudian poin yang keempat tadi sudah kita bahas ya, yang ditimbang di hari kiamat itu ada 3, dan 3 hal ini sebenarnya khilaf para jemaah sekalian. Jadi sebagian ulama bilang yang ditimbang apa? Amal ya. Sebagian yang ditimbang catatan ya. Sebagian yang dibilang apa? Ditimbang hamba itu sendiri ya. Karena ada hadisnya. Hadisnya bunyinya nanti ketika hari kiamat ada seseorang yang dia itu badannya sangat besar tapi pas ditimbang ternyata ringan. Ya, menunjukkan apa? Amalannya itu sedikit ya. Jadi menunjukkan bukan zohirnya ya. Jadi lebih ke batin dan amalannya. Kemudian yang selanjutnya, poin yang kelima, bahwasanya syafaat pada hari kiamat tidak sah kecuali dengan syarat, 2 syarat. Ini dulu pernah kita bahas ya ketika membahas qawaidul arba. Yang pertama yaitu adalah idznullah lisyafi' ayasfa ya. Harus Allah mengizinkan bagi yang memberi syafaat untuk memberikan syafaat. Yang kedua adalah ridallah lil masfu', yaitu Allah ridho terhadap orang yang diberi syafaat. Jadi yang ngasih syafaat dikasih izin, kita yang diberi syafaat harus orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang keenam adalah orang-orang yang mati ya, dan dia dalam keadaan masih terus-menerus melakukan maksiat, maksudnya belum bertaubat, maka di sini disebutkan urusannya diserahkan kepada Allah Azza wa Jalla ya. Jadi kalau Allah mau mengazabnya, ya itu adil ya. Ada orang berbuat salah terus dihukum, itu adil kan, bukan zolim. Zolim itu orang nggak ngapa-ngapain terus dihukum, itu zolim. Tapi orang berbuat salah habis itu dihukum, ya ini adil, menundukkan adil ya. Wa insya'a ghafara lahu fadlan wa karaman. Tapi kalau Allah ingin mengampuni, maka ini merupakan apa? Karunia dari Allah ya. Sudah salah dimaafkan lagi ya. Jadi merupakan karunia dari Allah. Dan sebelum kita tutup pada sesi yang pertama ini, ada sebuah poin penting para jemaah sekalian. Jadi sikap ahlu sunnah wal jamaah terhadap janji dan ancaman Allah ya. Janji itu identik dengan nikmat ya. Jadi kalau Allah berjanji, itu maksudnya apa? Akan memberi kenikmatan ya. Kalau ancaman, ini konteksnya apa? Hukuman ya. Manhaj ahlu sunnah wal jamaah dalam janji Allah
itu pasti dilaksanakan ya. Allah kalau berjanji mesti dilaksanakan ya. Barang siapa yang melakukan amal soleh maka akan diberi kehidupan yang thayyib, kehidupan yang baik, mesti sama Allah dilaksanakan ya. Itu janji Allah. Adapun ancaman Allah, maka kalau bagi orang kafir pasti ya, bagi orang kafir Allah mesti ya, orang kafir kekal di neraka pasti. Tapi bagi usatul muwahhidin atau orang-orang yang bermaksiat dari kalangan orang Islam yang bertauhid, tidak melakukan syirik, maka ini kembali ke masyiatullah atau kehendak Allah ya. Jadi kalau Allah ingin mengazabnya ya itu kehendak Allah, kalaupun tidak maka itu juga terserah Allah. Ini menunjukkan apa? Sifat rahmat Allah ini lebih besar ya dibandingkan apa? Kemarahan Allah. Ini menunjukkan kasih sayang Allah yang sangat besar ya. Janji mesti dilaksanakan ya. Ancaman kalau dia mau lakukan terserah, enggak juga enggak apa-apa ya. Jadi itu adalah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah dalam mensikapi janji dan ancaman Allah Ta'ala. Mungkin kita cukupkan di sini. Insyaallah kita lanjutkan setelah asar membahas tentang rukun iman yang terakhir. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.